Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hasna Faiza ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pengolahan data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Hidayanti Nasution dengan NIM 2305110735 dan rekan saya Anissa Meilanda dengan NIM 2305110592, lalu ada Rahima Audina dengan NIM 2305114539 dan Aprini Harsalina dengan NIM 2305135666. Inilah dia penjelasan dari kami. Silakan disimak dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis tematik. Analisis tematik merupakan salah satu metode untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Ada beberapa kemudahan dalam menggunakan analisis tematik. Yang pertama yaitu menggunakan kemampuan dasar. Analisis tematik ini memiliki kemudahan bagi peneliti karena hanya memerlukan keterampilan dasar, yang mana analisis ini dianggap sebagai pengetahuan dasar atau core skill untuk melakukan analisa dalam penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu fleksibel, di mana analisis tematik ini juga cenderung fleksibel yang dapat digunakan dalam berbagai pertanyaan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu mudah dipahami. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan analisis tematik. Yang pertama yaitu familiarisasi data atau memahami data. Memahami data dapat dilakukan dengan cara mendengarkan dan membaca kembali secara berulang hasil rekaman dan transkrip wawancara selama proses pengumpulan data. Yang kedua yaitu pembentukan kode awal. Setelah memahami hasil penelitian, tahapan selanjutnya yaitu dilakukan dengan cara membentuk kode atau coding. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan tema-tema awal atau tema utama hasil dari penelitian. Yang ketiga yaitu mencari tema atau mengkonstruksi tema. Pada tahap ini, analisis tema yang lebih luas dilakukan dengan cara memilih kode-kode yang akan dimasukkan ke dalam potential theme atau tema yang memiliki potensi kuat. Yang keempat yaitu pemeriksaan tema kembali. Yang kelima yaitu pendefinisian dan penamaan tema. Pada tahap kelima ini, analisis lebih lanjut dilakukan untuk memperjelas tema yang lebih spesifik. Seluruh data yang dianalisis menghasilkan definisi dan penamaan untuk setiap tema yang disajikan. Yang keenam yaitu penulisan laporan penelitian kualitatif. Pada tahap ini, tema secara keseluruhan telah dirancang dan dilakukan analisis akhir hingga pembentukan laporan. Interpretasi data. Interpretasi data merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima atau ditolak. Adapun cara melakukan interpretasi data, yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua mengidentifikasi tipe atau jenis data yang diperlukan untuk penelitian, apakah itu melalui data ordal, nominal, interval, ataupun rasio. Yang ketiga, menghindari bias atau menghindari kecenderungan ataupun penyimpangan. Yang keempat yaitu menggunakan survei tertutup. Yang kelima, mengembangkan temuan atau hasil penelitian. Yang keenam, membuat kesimpulan, dan yang ketujuh yaitu memberikan rekomendasi. Rekomendasi dapat berupa tindakan ataupun penelitian lebih lanjut. Interpretasi data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga analisis data, dan yang keempat fokus pada makna dan konteks. Keterampilan pengumpulan data. Ada beberapa teknik atau metode yang bisa digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan atau memperhatikan objek penelitian secara langsung. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk merekam dan memperoleh data dari berbagai sumber seperti alamat, tempat tinggal, dan latar belakang pendidikan. Yang kelima yaitu tes. Tes adalah keterampilan pengumpulan data yang berisi serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat.
Baik, terima kasih moderator. Saya Aprinar Salina dari nomor urut 40 akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok 9, yakni analisis data menggunakan perangkat statistik. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa analisis data adalah proses penyusunan informasi dari data-data yang dikumpulkan agar tercipta suatu pemahaman mendalam dari fenomena atau kasus yang sedang kita teliti. Nah, ada beberapa peran analisis data dalam statistik. Yang pertama, deskripsi dan pemahaman data. Yang kedua, inferensi statistik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, validasi model. Dan yang kelima, penelitian ilmiah. Dalam penelitian kuantitatif, ada dua jenis statistik yang bisa digunakan, yakni statistik deskriptif dan yang kedua, statistik inferensial. Nah, dalam penelitian kuantitatif sendiri ada beberapa alat statistik yang bisa kita gunakan dalam mengolah data. Yang pertama ada SPSS, Statistical Package for the Social Science, yang mana bisa digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, psikologi, dan juga bisnis. Biasanya digunakan untuk data-data primer. Kemudian ada Microsoft Excel, yang bisa digunakan dalam berbagai bidang dan untuk analisis data sederhana. Kemudian ada R dan R Studio, yang mana bisa digunakan untuk penelitian ilmiah, ekonomi, dan analisis data dalam skala besar. Kemudian ada SAS, Statistical Analysis System, yang digunakan dalam analisis data kesehatan, bisnis, dan juga pemerintahan. Nah, pemilihan alat statistik yang tepat bergantung pada kebutuhan penelitian, jenis data, dan tingkat kompleksitas analisis yang diperlukan. Itulah tadi penjelasan mengenai pengolahan data, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.